Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Mas Eru Channel, yang memberikan kisah-kisah menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu, klik tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Pagi itu, langit masih gelap saat Arif membuka matanya. Udara dingin menyelinap masuk melalui celah-celah kayu rapuh di rumahnya yang hanya terbuat dari kayu dan seng bekas. Fajar mengusap matanya yang masih mengantuk, lalu bangkit dari tikar lusuh yang menjadi alas tidurnya. Rumah kecil itu terasa sunyi. Sejak kepergian ibunya, hanya ada dirinya di dalam ruangan itu. Tidak ada lagi yang menanyakan apakah ia sudah makan atau bagaimana kabarnya. Arif sudah terbiasa dengan kesendirian. Namun, tetap saja ada hari-hari di mana ia merasa hampa. Ia merogoh kantong plastik yang berisi beberapa potong roti kering sisa dari kemarin. Roti itu keras dan sudah hampir basi, tetapi ia menggigitnya perlahan sambil berpikir. Pikirannya melayang pada hari ini, tempat mana yang akan ia datangi untuk mencari barang bekas. Apakah ia akan mendapatkan cukup uang untuk membeli makan yang layak? Arif berharap bisa memiliki kehidupan yang lebih baik suatu saat nanti. Setelah selesai sarapan seadanya, Arif mengambil set pakaian kotor yang ia pakai kemarin. Langkahnya pelan, menuju sungai kecil yang terletak tak jauh dari tempat tinggalnya. Udara pagi yang sejuk membuatnya merasa lebih tenang, meskipun hari-hari yang dilalui selalu penuh tantangan. Ia berjongkok di tepi sungai dan mulai mencuci bajunya dengan sabun batang yang hampir habis. Tangannya cekatan, seolah sudah terbiasa melakukan ini sejak lama. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh menarik perhatian Arif. Di kejauhan, ia melihat benda terapung di atas air. Dengan rasa penasaran, ia mengecilkan matanya. Apa itu? Benda itu semakin mendekat, dan Arif terperanjat saat menyadari bahwa itu adalah sebuah keranjang kecil, yang di dalamnya terbaring seorang bayi perempuan yang terbungkus kain lusuh. Bayi itu tampak lemah dan kedinginan. Pipinya merah karena udara pagi yang menusuk tubuhnya. Arif merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Siapa yang tega meninggalkan bayi ini di sungai? Tanpa berpikir panjang, Arif segera berlari ke arah keranjang tersebut dan mengangkatnya dari air. Bayi itu terkulai lemah. Napasnya terdengar pelan dan terputus-putus. "Bayi siapa ini?" bisik Arif, merasa cemas. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi ia tahu bahwa bayi ini harus segera dibawa ke tempat yang lebih hangat. Arif dengan terburu-buru berjalan kembali ke rumahnya. Pikiran-pikirannya berputar. Bagaimana ia bisa merawat bayi ini? Ia hanya seorang anak kecil yang hidup sebatang kara. Tapi saat mendengar tangisan bayi itu yang semakin lirih, hatinya semakin berat. Ia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Sesampainya di rumah, ia segera membaringkan bayi itu di atas tikar lusuhnya. Bayi itu tetap diam, hanya sesekali bergerak kecil. "Apa yang harus aku lakukan?" gumam Arif, bingung dan cemas. Ia menatap sekeliling rumahnya yang kosong. Tangannya merogoh saku celananya, mengeluarkan beberapa lembar uang lusuh hasil tabungannya selama ini. Ia menatap uang itu sejenak, lalu menatap bayi yang terbaring di hadapannya. Tak ada pilihan lain. Ia harus berusaha. Dengan langkah cepat, Arif keluar rumah dan menuju warung kecil di ujung gang. Warung itu tidak banyak menjual barang, tetapi ia berharap bisa menemukan sesuatu untuk bayi yang baru saja ia selamatkan. "Bu, ada susu bayi?" tanya Arif dengan suara gemetar pada pemilik warung yang sudah dikenalnya. Wanita tua itu mengerutkan dahinya. "Susu bayi? Kamu butuh untuk apa?" tanya wanita itu dengan bingung. Arif menatapnya ragu. "Untuk bayi yang saya temukan di sungai." Wanita itu terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Ini mahal, loh, kamu yakin?" Arif menatap uang di tangannya, menyadari bahwa itu akan menghabiskan sebagian besar tabungannya. Namun, ia tidak peduli. "Iya, Bu, saya beli," jawabnya dengan suara yang mantap. Wanita itu menyerahkan satu bungkus susu bubuk padanya. "Jaga baik-baik." "Ya," katanya lembut. Arif mengangguk dan segera berlari kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Arif langsung menyiapkan susu itu dengan air hangat seadanya. Perlahan,
Ia menyuapkan susu ke bayi yang kini diberinya nama Melati. Awalnya, bayi itu hanya membuka bibirnya sedikit. Namun setelah setetes susu menyentuh lidahnya, ia mulai menghisapnya perlahan. Arif tersenyum kecil, merasa sedikit lega. "Jangan khawatir, aku akan menjagamu," bisiknya dengan lembut. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rumah kecil Arif tidak lagi terasa sepi. Bayi itu tertidur pulas di sampingnya. Namun, di hati Arif, kekhawatiran masih menggelayuti. Bagaimana ia bisa merawat bayi ini? Apakah ia bisa memberinya kehidupan yang lebih baik? Semua pertanyaan itu terus menghantuinya. Arif hampir tidak bisa tidur malam itu. Ia duduk di samping Melati yang tidur dengan tenang di tikarnya, mendengarkan napas kecil bayi itu yang terdengar lembut. Tubuhnya tampak lebih nyaman dibandingkan saat pertama kali ia temukan di sungai. Namun, pikiran Arif tetap penuh dengan kebimbangan. "Siapa namamu?" gumamnya pelan, menatap wajah bayi itu. "Aku akan memanggilmu Melati. Semoga kau bisa tumbuh menjadi anak yang kuat dan cantik," katanya sambil tersenyum kecil. Keesokan harinya, Arif memulai rutinitasnya seperti biasa. Pagi itu, ia bangun lebih awal, memastikan Melati masih terlelap dengan nyaman di tikarnya. Ia menggendong Melati, dengan selendang tua yang kini semakin tipis, namun cukup untuk membuatnya tetap terikat di dadanya. Sambil berjalan menuju tempat pembuangan sampah, Arif memikirkan banyak hal. Bagaimana ia bisa mendapatkan lebih banyak barang bekas hari ini? Ia merasa lebih lelah dari biasanya, tetapi ia tetap melangkah dengan tekad untuk memberi Melati kehidupan yang lebih baik. Matahari mulai terbit, dan udara mulai terasa lebih panas. Bau sampah yang menyengat langsung menyambutnya saat ia tiba di tempat pembuangan. Meskipun begitu, Arif sudah terbiasa. Dengan hati-hati, ia mulai mengumpulkan barang-barang bekas yang masih bisa dijual, botol plastik, kardus, dan kaleng-kaleng bekas. Beberapa pemulung lainnya melihat Arif dengan heran, tetapi ia tidak terlalu peduli. Yang penting, ia bisa mendapatkan uang untuk membeli susu Melati. Seorang pria tua yang juga seorang pemulung mendekat. "Hei, Arif, siapa bayi itu?" tanyanya sambil tersenyum. Arif menatap pria itu dan menjawab, "Namanya Melati, Pak. Saya menemukannya di sungai kemarin." Pria itu menggelengkan kepala, sedikit terkejut. "Kau aneh, Arif, tapi kau baik," katanya sambil kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun, di tengah kesibukan itu, Melati mulai gelisah. Ia menggeliat di gendongan Arif dan mulai menangis pelan. Arif mencoba menenangkan bayi itu dengan mengayunkan tubuhnya pelan. Namun tangisan Melati semakin keras, membuat beberapa orang di sekitar mereka menoleh. Arif merasa panik, khawatir jika tangisan Melati mengganggu orang lain. Seorang wanita yang juga bekerja di tempat itu mendekatinya. "Kasihan sekali," kata wanita itu. "Mungkin dia lapar." Arif mengangguk ragu, tidak tahu harus berbuat apa. Wanita itu lalu mengeluarkan botol susu dari tasnya. "Ini coba berikan padanya," kata wanita itu sambil menyerahkan botol susu tersebut. Arif menerima botol itu dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Bu," jawabnya. Ia segera menyuapi Melati dengan susu hangat yang diberikan oleh wanita tersebut. Perlahan, tangisan Melati mereda. Arif merasa sedikit lega, dan wanita itu tersenyum. "Kau benar-benar anak yang baik, Arif. Tidak semua orang mau melakukan apa yang kau lakukan," ujar wanita itu sebelum melanjutkan pekerjaannya. Hari itu terasa lebih melelahkan dari biasanya. Bukan hanya karena ia harus bekerja sambil menjaga Melati, tetapi juga karena ia harus terus berpikir tentang bagaimana ia bisa bertahan di hari-hari mendatang. Saat matahari mulai terbenam, Arif memutuskan untuk pulang. Langkahnya terasa gontai, tubuhnya kelelahan, tetapi ia tetap menggenggam erat karung bekas yang sudah penuh. Di persimpangan jalan, Arif melihat warung tempat ia biasa membeli susu untuk Melati. Ia menghitung uang recehnya, memastikan bahwa ia masih memiliki cukup untuk membeli susu. Dengan langkah lelah, ia masuk ke dalam warung dan mendekati pemilik warung yang sudah dikenalnya. "Bu, saya beli susu untuk Melati lagi," katanya sambil menyodorkan uang yang tersisa.
Wanita pemilik warung menatapnya dengan iba. Arif, kamu sendiri sudah makan hari ini? Tanyanya dengan perhatian. Arif terdiam. Perutnya yang lapar memberi jawaban yang tidak bisa ia sembunyikan. Namun, ia tidak ingin berbohong. Wanita itu tersenyum lembut dan mengambil sepotong roti dari rak. Ambillah. Anggap saja ini hadiah untuk kamu, katanya. Arif menatap roti itu dan kemudian menatap wanita itu dengan mata yang berkaca-kaca. Terima kasih, Bu, katanya pelan, menerima roti tersebut. Ia tidak pernah mengharapkan bantuan, tetapi kini ia merasa sedikit lebih ringan setelah menerima perhatian itu. Setelah membeli susu untuk Melati, Arif berjalan pulang dengan langkah yang semakin lambat. Melati masih tertidur dalam gendongannya. Arif duduk sejenak di bawah pohon besar di pinggir jalan, mencoba beristirahat. Ia menggigit roti yang diberikan wanita itu pelan-pelan, sambil memandangi langit sore yang mulai berubah warna. Hari ini berat, ya Melati, bisiknya, tapi kita pasti bisa melewatinya. Ia mengelus pipi Melati dengan lembut, merasakan kehangatan kecil yang mengingatkannya bahwa ia tidak sendirian lagi. Malam itu, Arif kembali ke rumah kecilnya. Setibanya di rumah, ia langsung membaringkan Melati di tikarnya dan membungkusnya dengan kain hangat. Saat ia membuka wadah susu, ia terkejut. Susu itu sudah habis. Arif terdiam, dadanya terasa sesak. Ia menghela nafas panjang, memandang Melati yang tertidur nyenyak. Tetapi ia tahu, ia tidak bisa membiarkan Melati kelaparan. Tanpa berpikir panjang, Arif keluar lagi, menembus hujan deras yang mulai turun. Hujan turun dengan derasnya, menyapu jalanan yang sudah basah. Arif menggigit bibirnya, merasakan dingin yang menusuk tubuhnya. Melati dalam gendongannya menangis pelan, tak bisa merasa tenang karena udara yang semakin dingin. Arif menyelinap ke sebuah gubuk reot di pinggir jalan, tempat ia berteduh sebentar, berharap hujan segera reda. Dengan beberapa keping uang di sakunya, ia mencoba mencari cara untuk membeli sedikit makanan atau susu untuk Melati. Namun, ketika ia merogoh sakunya, hanya ada beberapa keping receh yang tidak cukup untuk membeli apapun. Bagaimana ini? Gumam Arif dalam hati, merasa keputusasaan merayapi dirinya. Ia tahu ia tidak bisa bertahan dalam keadaan ini lebih lama lagi. Namun, yang terpenting baginya adalah Melati. Ia tak bisa membiarkan bayi itu menderita atau merasakan kedinginan lebih lama lagi. Hujan semakin deras, dan angin kencang mulai menghempas tubuh Arif. Ia merasa tubuhnya semakin lelah, tetapi ia tak bisa berhenti. Ia memandang jalanan yang basah dan berpikir, jika aku tetap di sini, Ayu akan kedinginan. Aku harus mencari cara untuk membuatnya nyaman. Dengan langkah yang gemetar, Arif memutuskan untuk kembali berjalan meskipun tubuhnya sudah basah kuyup. Perlahan, ia melangkah menerobos hujan. Hujan yang menggenang di jalanan membuat setiap langkahnya terasa berat. Namun Arif tahu ia tidak punya pilihan. Ia terus menggenggam erat tubuh Melati, memastikan bayi itu tetap terpeluk hangat. Setiap tetes hujan yang jatuh ke wajahnya membuatnya semakin lelah. Tetapi ia tak ingin menyerah. Melati harus segera berada di tempat yang lebih hangat. Akhirnya, setelah perjalanan panjang yang melelahkan, Arif sampai di rumah kecilnya. Ia buru-buru membaringkan Melati di tikar dan membungkusnya dengan kain hangat. Tubuh Arif gemetar karena kedinginan, dan perutnya terasa kosong. Tetapi ia tahu, ia harus segera menyiapkan susu untuk Melati. Saat ia membuka wadah susu, hatinya terasa sesak. Susu itu sudah habis. Arif terdiam, dadanya terasa sesak. Tak ada lagi susu untuk Melati. Tak ada lagi makanan untuk dirinya. Dengan langkah gemetar, Arif keluar lagi ke tengah hujan. Ia mencoba pergi ke warung yang biasanya ia kunjungi, berharap ada sedikit bantuan. "Bu, saya susu untuk Melati," katanya dengan suara gemetar. Ia tak tahu harus berkata apa lagi, hanya berharap ada sedikit keajaiban. Pemilik warung, seorang wanita yang sudah sering melihat Arif, menatapnya dengan penuh rasa iba. "Arif, kamu sendiri sudah makan?" tanyanya lembut. Arif terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia ingin berbohong, mengatakan sudah makan,
tetapi perutnya yang kosong tak bisa dibohongi. Wanita itu menghela nafas panjang dan mengambil roti dari rak. "Ambillah. Anggap saja ini hadiah untuk kamu," katanya, sambil menyerahkan roti itu dengan senyum lembut. Arif terkejut. Matanya masih penuh harapan dan terima kasih. "Terima kasih, Bu," katanya pelan, menerima roti itu. Ia merasa sangat beruntung karena ada orang yang peduli padanya meski ia hanya seorang anak pengemis. Dengan roti di tangan, Arif kembali berjalan pulang. Setibanya di rumah, ia segera menyiapkan susu dengan air hangat yang tersisa dan memberi sedikit kepada Melati. Bayi itu menghisap susu perlahan, dan Arif merasa sedikit lega. Di tengah kesulitan ini, Melati adalah satu-satunya yang membuatnya merasa ada harapan. Ia tidak bisa membiarkannya menderita. Meskipun hari-harinya penuh dengan perjuangan, Arif tahu bahwa ia akan terus bertahan untuk Melati. Malam itu, Arif duduk di samping Melati yang tertidur pulas, memandangi langit yang mulai gelap. "Aku tidak tahu sampai kapan bisa bertahan, tapi aku akan terus berjuang, Melati," bisiknya. "Kita tidak sendirian. Aku akan pastikan kamu selalu merasa aman." Namun, meskipun Arif berusaha sekuat tenaga, ia merasakan ketegangan yang semakin berat di hatinya. Bagaimana ia bisa terus bertahan? Apakah ada harapan bagi mereka berdua? Tiba-tiba, sebuah perasaan aneh menyelimuti Arif. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tanpa ia sadari, hidupnya akan segera berubah selamanya. Keajaiban yang tak terduga akan datang, dan jalan hidup Arif akan terbuka lebar ke arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu terasa begitu sunyi. Hanya suara angin yang berhembus lembut menyusuri celah-celah kayu rumah Arif. Melati yang terbaring di sampingnya tidur dengan tenang. Napasnya yang kecil terdengar lembut di telinga Arif. Namun, meskipun bayi itu terlihat nyaman, hati Arif tetap dipenuhi kecemasan. Ia tak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup mereka. Bagaimana ia bisa memberi lebih dari sekadar roti dan susu untuk Melati. Semuanya terasa berat, dan Arif merasa terperangkap dalam dunia yang tak memberikan ruang untuknya. Ia memandang Melati, wajah kecil itu yang tampak begitu damai. "Kita pasti bisa melewatinya, Melati," bisiknya pelan, mengelus pipinya. "Aku tidak akan biarkan kamu merasa kesepian. Aku akan terus berusaha." Namun, malam itu, ada sesuatu yang tak biasa terjadi. Arif terbangun dari tiduran yang gelisah, merasakan sejenis getaran yang aneh di udara. Ia mengerjapkan mata, bingung, dan menatap ke sekitar rumah kecilnya. Langit malam di luar terlihat begitu gelap, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Sebuah cahaya lembut mulai muncul di sekitar tubuh Melati yang masih terbaring di tikar. Arif terdiam, matanya lebar karena tak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Cahaya itu semakin terang, memancar dari tubuh Melati, dan dalam sekejap, tubuh bayi itu mulai melayang perlahan. Arif terperanjat dan mencoba meraih tubuh Melati, namun tangannya terhalang oleh suatu kekuatan tak terlihat. Ia terkejut, tak tahu apa yang sedang terjadi. Cahaya itu semakin terang, hingga akhirnya sosok bayi yang terbaring di depannya mulai berubah. Tubuhnya memanjang, dan dalam hitungan detik, berdirilah seorang wanita cantik di depan Arif. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang, dengan sayap putih yang berkilauan, rambutnya terurai lembut, dan wajahnya tampak begitu tenang dan anggun. Arif terbelalak. Apa yang terjadi? "Siapa kamu?" tanyanya. Tubuhnya gemetar, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Wanita itu tersenyum lembut padanya. "Aku adalah Vika, peri yang baik hati," jawabnya dengan suara lembut dan penuh kasih. Arif terkejut, tak bisa berkata apa-apa. Matanya berkaca-kaca, dan ia hanya bisa menatap wanita yang kini berdiri di depannya. "Tapi, Melati," gumamnya. "Kamu, Melati?" Wanita itu mengangguk. "Iya, Arif. Aku adalah Melati. Aku menyamar sebagai bayi untuk menguji kebaikan hatimu," jawabnya, suaranya penuh kehangatan. Arif terdiam, jantungnya berdegup kencang. "Tapi, kenapa kamu lakukan itu? Kenapa aku?" tanyanya, kebingungan dan terkejut. Vika tersenyum lebih lembut.
Karena kamu adalah orang yang baik, Arif. Kamu telah menunjukkan kebaikan sejati, dan itu pantas mendapatkan penghargaan. Jawabnya dengan tenang. Aku datang untuk memberikanmu sesuatu yang akan mengubah hidupmu. Dengan lembut, Vika mengeluarkan sebuah kantong kecil dari dalam gaunnya. Ia membuka kantong itu, dan Arif terkejut melihat kepingan emas berkilauan di dalamnya. Ini emas? Tanya Arif dengan mulut yang ternganga. Vika mengangguk. Dengan ini, kamu bisa hidup lebih baik, Arif. Kamu tidak perlu lagi menderita. Semua ini untuk kebaikanmu, katanya dengan senyum penuh kasih. Air mata mulai mengalir di pipi Arif. Aku tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih, Vika. Tapi, kenapa aku pantas menerima ini? Vika mendekat dan menepuk pundak Arif dengan lembut. Karena kamu telah membuktikan bahwa kebaikan sejati ada di dalam hatimu. Ini adalah balasan untukmu. Jawabnya dengan suara yang penuh kasih. Arif menggenggam kepingan emas itu erat-erat. Air matanya semakin mengalir. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi aku tahu satu hal, aku akan menjaga Melati, apapun yang terjadi, katanya dengan suara yang penuh tekad. Vika tersenyum lebih lebar. Hidupmu akan berubah, Arif. Gunakan emas ini untuk masa depan yang lebih baik. Jangan biarkan kebaikanmu sia-sia. Dengan senyum terakhir, Vika menghilang. Tubuhnya bersinar terang sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Arif menatap tempat di mana Vika berdiri, masih terkejut dan bingung. Namun di hatinya, ia merasa ada harapan baru yang muncul. Hidupnya akan berubah. Dan ia tahu bahwa kebaikan hati akan selalu membawa berkah. Keesokan harinya, Arif terbangun dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Matanya terbelalak saat melihat kepingan emas yang kini ada di tangannya. Masih terngiang jelas suara Vika yang mengingatkannya akan kebaikan dan kesempatan baru dalam hidupnya. Pagi itu, udara terasa lebih sejuk dan dunia seperti memberi ruang lebih luas untuknya. Melati, yang kini menjadi bagian dari hidupnya, masih tertidur di sampingnya. Arif memandangi wajah kecilnya yang damai dan merasakan kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Namun, meskipun hatinya penuh dengan rasa syukur, ada rasa cemas yang masih menggelayuti. Apa yang akan ia lakukan dengan emas ini? Haruskah ia mengubah hidupnya sekarang? Atau tetap melanjutkan hidup yang sederhana? Ia tak bisa memungkiri bahwa kesempatan yang diberikan oleh Vika begitu besar. Tetapi ia merasa bingung dan takut mengambil langkah salah. Melati, gumam Arif pelan, menatap bayi itu yang masih tidur. Dengan emas ini, aku bisa memberikanmu kehidupan yang layak. Aku bisa membelikanmu rumah yang lebih baik, makanan yang lebih cukup. Tapi, apakah itu yang benar-benar kita butuhkan? Meskipun pertanyaan itu terus menghantui pikirannya, Arif tahu satu hal. Ia tidak ingin Melati merasakan kesepian dan penderitaan seperti yang ia alami selama ini. Ia bertekad untuk memberikan yang terbaik untuk Melati, bahkan jika itu berarti harus mengubah cara hidupnya. Arif memutuskan untuk pergi ke pasar pagi itu, berharap bisa mencari informasi tentang bagaimana cara terbaik untuk menggunakan emas itu. Setibanya di pasar, ia merasa sedikit canggung. Banyak orang mengenalnya sebagai pemulung yang hidup dalam keterbatasan, dan sekarang ia membawa emas yang bisa mengubah nasibnya. Tetapi Arif tahu, ia harus melangkah maju. Saat ia sedang berjalan di pasar, seorang pria tua yang tampak bijaksana menghampirinya. Arif, kamu tampaknya membawa sesuatu yang berat hari ini, kata pria itu dengan nada lembut, melihat kepingan emas yang Arif pegang erat di tangan. Arif terkejut, tidak menyangka ada yang memperhatikannya. Saya baru saja menemukannya, Pak. Jawabnya dengan gugup. Pria itu tersenyum dan menatap Arif dengan penuh perhatian. Kamu tahu, Arif, emas itu bisa memberikan banyak hal. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kamu menggunakannya. Jangan biarkan harta itu mengubah siapa dirimu. Ingat, kebaikan hati yang kamu tunjukkan selama ini lebih berharga dari emas manapun. Kata-kata pria itu menyentuh hati Arif. Ia merasa lega mendengarnya. Terima kasih, Pak. Saya akan ingat itu, jawab Arif, sambil menatap pria itu dengan rasa terima kasih.
Dengan semangat baru, Arif melanjutkan perjalanannya. Ia tidak lagi merasa tertekan oleh emas yang ada di tangannya. Ia tahu bahwa kebaikan hatinya yang sebenarnya akan membawa berkah, bukan hanya emas yang dimilikinya. Namun, saat berjalan pulang, Arif merasa ada sesuatu yang berbeda. Di depan rumah kecilnya, ia melihat seorang pria mengenakan pakaian yang rapi berdiri menunggu di depan pintu. Arif mendekat, dan pria itu langsung menyapanya dengan senyum lebar. "Arif, kamu pasti Arif, kan?" tanya pria itu, suaranya ramah. "Saya dengar cerita tentang kamu. Saya ingin berbicara denganmu." Arif merasa sedikit canggung, tetapi pria itu tampak baik hati. "Apa yang bisa saya bantu, Pak?" tanya Arif dengan penasaran. Pria itu tersenyum dan memperkenalkan dirinya. "Saya Budi, seorang pengusaha lokal. Saya mendengar tentang kisah kebaikanmu yang luar biasa, dan saya ingin menawarkan bantuan. Saya tahu kamu baru saja menemukan emas, dan saya ingin membantu mengelola harta itu agar kamu bisa membangun kehidupan yang lebih baik." Arif terkejut mendengar tawaran itu. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Saya tidak tahu harus mulai dari mana," kata Arif dengan jujur. Budi menjelaskan lebih lanjut. "Kamu bisa menggunakan emas itu untuk membuka usaha atau membeli rumah yang lebih layak. Tapi yang paling penting, kamu tidak perlu lagi khawatir tentang kebutuhan dasar. Kamu bisa mewujudkan impianmu." Arif merasa terharu. Ia tidak menyangka bahwa kehidupan yang penuh perjuangan selama ini bisa berubah begitu cepat. Namun, ia tetap ingat pesan Vika tentang menjaga kebaikan hati. Dengan bantuan Budi, Arif mulai merencanakan masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan Melati. Ia tidak hanya ingin hidup kaya, tetapi ia juga ingin menjadi pribadi yang tetap rendah hati dan berbuat baik. Setiap hari, ia bekerja keras, menyisihkan waktu untuk merawat Melati, dan merencanakan masa depan yang lebih cerah untuk mereka berdua. Namun, di dalam hatinya, Arif tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Ada banyak hal yang harus ia hadapi, banyak tantangan yang menanti. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah menyerah. Karena ia tahu, kebaikan sejati akan selalu membawa kebahagiaan, bahkan di tengah kehidupan yang paling sulit sekalipun. Hari demi hari, hidup Arif semakin berubah. Dengan bantuan Budi, ia mulai menjalani kehidupan yang lebih baik. Usahanya berkembang, dan ia akhirnya bisa membeli rumah yang lebih layak untuk dirinya dan Melati. Tidak hanya itu, Arif juga membuka usaha kecil-kecilan yang semakin maju, memungkinkan ia untuk memenuhi kebutuhan Melati dan memberi kehidupan yang lebih baik bagi mereka berdua. Meski hidupnya mulai berubah, Arif tidak pernah melupakan prinsip yang telah diajarkan oleh Vika. Ia terus berusaha untuk menjaga kebaikan hati dan rendah hati, tidak pernah merasa lebih dari orang lain. Ia sering membantu sesama, berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, dan selalu memastikan Melati tumbuh dengan nilai-nilai yang baik dan penuh kasih sayang. Melati, yang kini mulai tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh semangat, menjadi sumber kebahagiaan bagi Arif. Setiap senyuman dan tawa Melati mengingatkannya pada hari-hari penuh perjuangan mereka, dan bagaimana semua itu akhirnya berbuah kebahagiaan. Meski terkadang hidup membawa tantangan baru, Arif selalu merasa bahwa ia tidak sendirian lagi. Melati adalah sumber kekuatannya, dan bersama-sama mereka bisa menghadapinya. Pada suatu sore yang cerah, Arif duduk di depan rumahnya, memandang langit yang mulai berubah warna. Melati bermain di halaman rumah, tertawa riang. Arif merasa damai, meskipun ia tahu bahwa tantangan dalam hidupnya tidak akan pernah benar-benar hilang. Tetapi dengan hati yang penuh syukur, ia tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari ketulusan hati, bukan dari kekayaan materi. "Ayu," bisik Arif pelan, menatap langit senja. "Kita sudah sampai di sini. Terima kasih karena kamu telah memberi arti dalam hidupku." Melati berhenti bermain dan menatap Arif dengan mata penuh rasa ingin tahu. Ia berlari menghampiri Arif, lalu duduk di sampingnya, merangkulnya. "Papa," kata Melati dengan suara ceria. "Aku sayang kamu." Arif tersenyum lebar. Air mata hangat mengalir di pipinya. "Aku juga sayang kamu. Ayu, kita pasti bisa menghadapi semuanya bersama."
Senyum Melati semakin lebar. Mereka duduk bersama, menikmati kedamaian yang akhirnya mereka temukan. Kehidupan yang dulu terasa penuh kesulitan, kini berubah menjadi perjalanan yang penuh harapan dan kebahagiaan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kebaikan hati, ketulusan, dan perjuangan tanpa henti akan selalu membawa berkah, bahkan dalam kehidupan yang paling sulit sekalipun. Seperti Arif yang tidak pernah menyerah, kita pun harus terus berusaha, karena suatu hari, keajaiban akan datang pada mereka yang memiliki hati yang baik.